Oke, untuk nama aplikasinya tadi adalah TrackMate ya, teman-teman. Nah, kita namain TrackMate. Nah, ini nama namanya dapat dari ChatGPT ya, saya rasa keren juga. Oke, di sini nanti kita akan ada 2 project ya. Ada TrackMate server ya. Nah, ini menggunakan Laravel, teman-teman. Lalu ada TrackMate client ya. Nah, ini kita nanti kan ada web adminnya, teman-teman ya. Jadi saran saya namanya jangan client doang. Oke, mungkin ditulis mobile client. Nah, dibikin 2. Oke. Ada mobile client, ada web client. Ya, dibikin jadi 2. Atau mau satu juga bisa aja, teman-teman. Kalau teman-teman misalnya, projectnya dijadiin satu aja deh. eh, Namanya TrackMate client. Baik itu versi mobile sama web, pokoknya satu project. Nah, itu juga bisa ya. Itu jadi lebih simpel sih. Jadi cukup satu shortcode aja. Cuman kekurangannya nanti ketika di versi web ya, kalau teman-teman ngejar performanya itu apa ya? Itu mungkin nanti akan ada library-library yang sebenarnya nggak kepake di versi web. Nah, kekurangannya itu, teman-teman. Jadi bebas sih mau seperti apa. Kalau pengen digabung, boleh. Kita gabung aja supaya teman-teman punya ini ya, dapat pengalaman untuk project yang versi mobile dan webnya digabung itu seperti apa, teman-teman. Nah, nanti kalau digabung, kalau digabung ini hati-hati dengan apa ya? Dengan penamaan filenya. Jadi harus hati-hati ya. Untuk let's say teman-teman punya halaman login. Nah, saya akan bahas sedikit ya teknisnya. Nah, login ini nanti kalau di versi web itu sebaiknya teman-teman namain dia jadi login web view. Tapi kalau di versi mobile mau mau dibikin jadi login view juga boleh. Silahkan. Nah, teknisnya seperti itu ya. Atau misalnya dia itu punya beberapa apa ya? Beberapa halaman ya dengan role berbeda. Let's say dashboard gitu ya. Nah, untuk karyawan kita bikin jadi seperti ini. Tapi kalau di versi web, kalau misalnya ada dashboardnya juga, jadi kayak gini. Nah, saran saya seperti ini, teman-teman. Ya, untuk penamaan kelasnya. Supaya apa? Supaya teman-teman jangan sampai nanti bikin nama kelas yang sama. Nanti akan membingungkan tim, oke? Jadi kalau kita namain seperti ini, kita tahu nih, oh ini halaman dashboard karyawan tapi untuk versi web. Oh ini halaman dashboard karyawan tapi untuk versi mobile, ya. Nah, ini pun kalau mau spesifik ditulis mobile silakan. Tapi saya biasanya nggak saya tulis. Nah, karena saya berasumsi kalau nggak ada webnya itu by default adalah untuk versi mobile. Nanti kalau teman-teman mau bikin untuk desktop juga, ya tinggal ini ya, tinggal ditambah lagi nih. Wits. Jadi seperti ini, desktop view. Nah, boleh ya kalau teman-teman pengen bikin kayak gini, silakan. Oke, ada server, ada kliennya. Oke, lalu untuk fiturnya MVV ya. Kita bahas MVV-nya. Nah, fitur MVV-nya yang pertama itu ya absensi online, teman-teman ya. Ya, bisa check in dan check out. Oke, bisa check in dan check out. Nah, tapi tidak sesimpel itu ya tentunya. Di sini nanti kita ada face recognition ya. Terus live face detection ya. Nah, jadi nggak sekedar merecognize wajah doang ya. Kita pengen ada live face detection. Nah, jadi intinya nanti kalau dia misalnya apa ya? Dia punya foto gitu. Dia dia absennya pakai foto dia sendiri. Itu kan kalau cuman pakai face recognition bisa aja lolos, teman-teman ya. Nah, jadi kita cek juga dengan live face detection gitu. Oke. Lalu saya mau bikin juga nanti ada riwayat absensinya. Oke. Nah, untuk riwayat absensi nanti di dashboard ada yang weekly ya, teman-teman. Bisa dilihat nih minggu ini ya, minggu ini seperti apa absennya. Lalu ada juga yang ini ya. Nah, yang bulanan. Oke. Nah, di sini saya akan tampilkan dalam dua apa ya? Dua tampilan yang berbeda, teman-teman.
Yang weekly report itu saya akan tampilkan dalam bentuk list view, ya. Sedangkan yang monthly report ini saya akan bikin dalam bentuk kalender. Jadi kita bikin 2 ya, ada yang dalam bentuk list view, ada yang dalam bentuk kalender ya, supaya lebih menarik teman-teman. Oke, ini nantinya yang dua-duanya bisa kita tampilkan di dashboard bisa teman-teman, tapi ya mungkin dashboard-nya jadi agak sedikit lemot, atau teman-teman mau bikin halamannya tersendiri juga boleh, silakan. Oke. Lalu kita bikin juga fitur yang ketiga, itu pengajuan cuti teman-teman. Pengajuan cuti ya, izin ya. Nah, kita akan bikin fitur pengajuan cuti dan izin teman-teman. Oke. Yang keempat, ya fitur basic ya teman-teman, edit profile. Jangan dulu. Kita bisa register sebagai company ya, bisa register sebagai company dan mendaftarkan user sebagai karyawan. Nah, jadi nanti di aplikasi kita bisa ini ya, bisa register sebagai company ya dan bisa mendaftarkan user sebagai karyawan. Nah, ini saya kepikiran di aplikasi absensi online ini nantinya apa ya, misalnya ada si Budi dan Alex gitu. Si Budi punya perusahaan A, si Alex punya perusahaan B. Nah, dua-duanya pengen punya nih aplikasi absensi online. Nah, di itu nanti kita nggak usah build APK yang berbeda, teman-teman. Nggak usah bikin aplikasi yang berbeda. Mereka cukup register aja tuh company-nya, daftarin karyawan, kayak gitu. Jadi nanti nggak apa ya, kalau kita punya kliennya itu ada 10 company, ya dia nggak usah kita bikinin aplikasinya masing-masing ya. Tinggal kita daftarin aja tuh, teman-teman. Dia bisa daftar sendiri, oke. Nah, untuk sekarang saya rasa kita nggak perlu mikirin cara monetasi seperti apa, teman-teman. Saya akan bikin aplikasi ini free. Ya, jadi siapapun nanti bisa daftar ya sebagai company. Nah, mungkin Eee, untuk pengembangannya nanti kalau teman-teman pengen bikin dia itu, apa ya namanya, jadi aplikasi berbayar ya bisa aja ya. Let's say nanti di versi free-nya cuman bisa daftarin 10 karyawan, nah itu bisa aja teman-teman ya. Kalau pengen daftarin lebih dari 10 harus bayar per bulan, nah itu bisa aja teman-teman. Nah tapi kita nggak sampai ke sana ya, kita nggak sampai ke sana teman-teman, oke. Yang kelimanya tentunya manage data company ya dan karyawan. Nah itu ya. Kurang lebih seperti itu ya. MVP-nya ya, yang tidak termasuk itu kayak masalah slip gaji ya teman-teman. Itu kita nggak bikin ya teman-teman ya. Slip gaji gitu ya. Untuk generate slip gaji kita nggak bikin teman-teman. Lalu masalah apa lagi ya? Masalah integrasi dengan mesin absensi. Nah itu juga kita nggak bikin teman-teman ya. Nah, supaya project ini nggak terlalu lama juga bikinnya, oke? Nah, itu nggak kita buat gitu. Tidak kita develop. Nah, gitu teman-teman. Oke? Jadi ya nanti masalah slip gaji ya si company-nya harus menghitung sendiri mungkin ya. Berdasarkan historinya. Oke. Lalu apa ya? Apalagi ya? Coba saya baca chat dulu. Service, yes, betul. Nggak ada sinyal gimana Mas? Bisa disimpan ke HP dulu. Oke, gini, absensi online ini nantinya apakah harus di titik perusahaan itu berada atau enggak gitu. Radiusnya berapa teman-teman? Nah, kalau pengen ada radiusnya itu nanti sini radius detection nih. Nah, ada namanya untuk ngecek radius ya. Itu di backend sih nanti teman-teman. Nah, ada juga yang sistemnya itu dia ngecek apa ya namanya? Kita bikin polylines di maps-nya. Jadi kayak semacam apa ya? Saya takut tidak bisa menjelaskan dengan baik masalah ini. Jadi intinya di sini nanti ada map ya. Nanti kita tandain tuh di peta. Nah, ini wilayah company. Jadi kalau ada user yang dia itu absennya di sini di luar company, ya itu nggak dianggap absen. Nah, ada juga yang dia itu ngedeteksi
absennya itu harus dititik di dalam kantor. Jadi kalau dia ada di luar, ya let's say di luar pagar kantor, nah itu dia nggak apa ya, nggak dianggap absen. Nah, ada juga yang seperti itu, teman-teman. Saya dulu pernah buat juga. Nah, tapi untuk yang ini, saya mungkin lebih ke radius detection aja, teman-teman, supaya nggak terlalu lama projeknya. Jadi kita cuman ngecek radiusnya aja, oke? Dan otomatis di sini nanti, apply dan koordinat perusahaan. Nah, gitu. Jadi absennya harus di lokasi, teman-teman. Seperti itu, oke? Set, lagi nih, set. Lagi saya baca chat dulu ya, teman-teman. Profil cuti, izin ke atasan. Oke. Nah, ini perlu ya. Pengajuan cuti dan izin. Oke, mungkin kita bikin sini dan approval dari atasan. Oke. Nah, ini sebenarnya approval ini ada yang dibikin double ya. Jadi harus harus apa ya? Harus kayak semacam ada dua atasannya, double approval, ada yang kayak gitu, teman-teman, atau ada yang cuman satu doang gitu. Mungkin kita bikin satu aja ya. Yang penting di-approve sama HRD, teman-teman. Gitu aja, teman-teman ya. Jadi atasannya nggak harus approve. Oke, approvalnya saya akan bikin dari HRD. Nah, supaya lebih simpel ya. Oke, tag GPS ada ya. Deteksi tag GPS itu ada. Tag GPS, deteksi HP yang di root. Nah, kemarin ada yang ngasih saran ya di grup member, oke. Itu ada yang ngasih saran kalau bisa ngedetect apa ya? Ngedetect kayak software untuk routing ya. Saya lupa namanya apa. Saya kemarin sempat riset juga, ada itu library-nya, teman-teman, library-nya untuk ngecek ya. Tapi untuk saat ini saya nggak pengen terlalu lama terlalu lama di sana. Jadi untuk security-nya kita bikin dua ini aja ya. Nah, tadi ada yang tanya untuk yang offline. Nah, offline ini eh bagusnya ya nanti kalau nggak ada koneksi dia bisa absen. Tapi nggak bagus ya itu koordinatnya itu nggak akurat, teman-teman. Kalau kondisi HP kita offline. Nah, itu masalahnya. Nah, jadi bisa aja kita buat, tapi kalau kalau untuk absen, rasanya kalau offline itu gimana ya? Jadi ini ya, teman-teman. Jadi kita nggak bisa dapat koordinat real time-nya yang benar gitu dari si user. Itu sih kekurangannya. Live face detection-nya saya pakai Python ya nanti ya. Kita kodenya simple. Ini nanti ada di Python, teman-teman, dan kodenya simple ya. Kodenya saya simple. Kebetulan kita juga udah buat ya di versi kebetulan saya udah ada kodenya, teman-teman. Nanti kan saya bahas ya. Kodenya ini pakai Python. Library-nya apa ya? Library-nya face recognition. Nah, saya nggak tahu nih live face detection-nya nanti nanti bisa pakai library ini atau oke, atau perlu library tambahan ya. Kita lihat aja nanti ya, teman-teman. Oke, seperti itu. Tugas luar, tugas luar ya. Pengajuan cuti, izin ya. Lalu ada lembur juga sebenarnya. Ini banyak sebenarnya kalau kita mau develop ya. Cuti, izin ya, ada lembur juga. Nah, mungkin lemburnya ini tidak kita develop ya. Nggak termasuk nih lembur ya. Pengajuan lembur itu nggak kita develop, teman-teman ya. Saya pengen project ini bisa segera selesai ya. Mudah-mudahan selama Ramadan udah selesai, teman-teman. Mudah-mudahan ya. Oke. Nah, pengajuan tugas luar itu nggak kita bikin. Nah, tugas luar nggak ya? Shift nggak? Shift nggak? Shift nggak? Nah, kita buat ya. Ada, mendatangkan wajah ada nanti. Itu saya masukin ke 6 ya. Training wajah.
Jadwalnya nanti saya posting lagi ya di grup pastinya teman-teman. Nah, ini dia nih. Sebenarnya kalau daftarin wajah bisa aja dari karyawannya, cuma nanti ada approval dari HRD teman-teman. Dan nah, approval dari HRD. Gitu ya. Oke. Ada lagi mungkin teman-teman yang mau didiskusikan nih sebelum kita mulai ya. Ini saya dapat banyak sekali masukan nih di Zoom ya. Terima kasih nih teman-teman di Zoom. Oke. Setting jam kerja. Jam kerja ya. Jam kerja kita setting di mana ya? Di ya boleh deh. Itu kayaknya masuk ini ya manage data company ya. Setting jam kerja. Oke, nanti masuknya ke fitur edit profilnya teman-teman ya. Oke. Project ini cukup bagus ya teman-teman ya. Karena di sini nanti kita akan menggunakan dua role ya setidaknya, yaitu HRD dan employee teman-teman. Untuk supervisor kita belum ada ya. Jadi ini kita fokus ke employee dan HRD dulu aja teman-teman. Oke, gitu. Bisa lebih dari satu nggak ya? Untuk radius detection bisa lebih dari satu. Sebenarnya bisa ya. Sebenarnya bisa. Iya, sebenarnya bisa teman-teman. Tapi untuk yang untuk sekarang kita nggak develop. Oke. Saya takutnya terlalu rumit. Nanti kita semua bingung nih. Project ini. Oke. Jadi satu company hanya punya satu perusahaan. Nah, gitu aja ya. Asumsi kita teman-teman. Dan sebenarnya masih bisa diakalin kalau misalnya company-nya itu punya dua titik. Ya udah dia bikin company baru lagi aja gitu. Company A cabang B misalnya gitu. HRD versi tab HRD kita bikin dua-duanya. Jadi ada versi versi mobile dan ada versi webnya juga. Kenapa? Ya supaya nanti kalau dia pengen approve tuh bisa lebih cepat ya teman-teman. Karena kan yang lebih sering kita gunakan kan handphone ya daripada web kayak gitu. Yes, kliennya dua, web admin dan web admin. Web adminnya kita pakai Flutter ya. Nah ini kita murni menggunakan Flutter. Ketik Flutter, Laravel 11 ya. Flutternya saya udah pakai yang 3.19 ya teman-teman. Laravel 3.19 ya. Laravelnya Flutter lah 3,19, Laravel 11. Nah gitu. Oke, ALD-nya oke. Ada lagi teman-teman? B-nya. Laravel sebaiknya aja oke. Ya, Laravel sebaiknya betul. Untuk adminnya kita pakai Flutter. Nah, kenapa saya memilih pakai Flutter? Karena kalau kita nanti pakai bahasa lain, kita agak repot ya di bahasanya mungkin ya. Nah, ini supaya teman-teman yang lagi belajar Dart sama Flutter bisa ngikutin juga gitu. Karena bahasanya sama ya, menggunakan menggunakan Dart. Seperti itu, teman-teman. Oke, ada lagi nggak ya fiturnya yang ketinggalan? Ada yang ketinggalan nggak nih, teman-teman? Deteksi efek GPS gitu ya, absensi online, limit absensi, pengajuan cuti, register sebagai company, manage data company ya, training wajah dan employee dan di approve oleh HRD, slip gaji, integrasi. Ini enggak kita develop teman-teman. Tapi tetap saya tampung ya supaya supaya ya jadi ini aja sih, jadi inspirasi aja mungkin untuk teman-teman yang lagi develop ya. 8, 9, 9, 10, 11. Oke, gitu. Berarti ada telat juga Mas. Ya, ada telat juga. Bisa telat karena ada jam kerja ya. Ada promo masih hari ini? Cukup Bang, takut. Oke.
Udah ada yang bilang cukup ya teman-teman, takut pusing, oke. Dan ini, saya targetnya juga Kak, selesai selama Ramadan teman-teman. Jadi mari kita tidak terlalu banyak fiturnya dan sejujurnya kalau bikin aplikasi absensi online ya, apalagi kalau klien teman-teman udah banyak ya, itu kalau kita custom-custom, itu banyak banget teman-teman yang apa ya, yang perlu kita buat, seperti itu, oke. Kayak cuti aja nih, kan cutinya macam-macam ya kan, ada cuti yang setengah hari, ada cuti yang full time dan sebagainya teman-teman. Nah untuk tahap ini kita mungkin cutinya jangan setengah hari dulu gitu, kita bikin 1 hari ya, gitu. Atau mau tetap bikin setengah hari juga bisa sih. Nanti paling kita ganti kayak apa, kita kasih kayak semacam tipe ya, tipe cutinya. Setengah hari atau full time gitu ya, gitu teman-teman. Lalu masalah tadi lagi tuh, masalah shift-shift-an gitu ya, kan ada juga tuh yang shift-shift-an teman-teman ya. Nah kita nggak develop yang ke sana, oke. Takutnya kelamaan ya, jangan sampai ini jadi project, bertahun-tahun. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ya boleh. Oke oke. Nah lagi-lagi nih kita lagi, ngomongin MVP teman-teman ya. Nah rata-rata project-project yang bagus itu dia punya yang namanya MVP-nya. Jadi, ibaratnya inilah fitur minimumnya itu apa teman-teman, sampai layak untuk dirilis ya. Nah ini fitur MVP kita ini, gitu. Karena kalau teman-teman maksain fitur yang terlalu banyak di awal, nah itu agak ini ya, agak repot teman-teman. Ya, mudah-mudahan, amin. Oke, itu ya teman-teman untuk project-nya. Saya save dulu, saya save dulu, taruh di ada dong, ada. Video dan source code-nya ada. Oke. Nah sekarang kita saya stop dulu record-nya ya.